Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmania. Saya adalah pendidik di program studi pendidikan IPS FKIP ULM. Saya hari ini akan mengajar mata kuliah manusia tempat lingkungan dengan materi ekologi manusia. Di mana pada materi ini bertujuan agar mahasiswa mampu memilih perkembangan budaya manusia. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 3 dengan 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Antara lain yang pertama adalah mampu mendiversifikasikan konsep manusia, tempat, dan lingkungan untuk menguraikan isu sosial. Yang kedua, mampu menafsirkan hubungan antara konsep manusia, tempat, dan lingkungan untuk pengembangan potensi diri. Yang ketiga, mampu menganalisis interaksi manusia dengan lingkungannya dalam dimensi sosial, budaya, ekonomi, dan politik sebagai peluang wirausaha. Dalam pembelajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, di mana delivery yaitu penyampaian materi pembelajaran melalui teori dan contoh yang kontekstual dengan bantuan media pembelajaran berupa miniatur rumah Banjar, kemudian lagu Banjar, dan juga video hasil penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Selama pembelajaran terdapat interaksi berupa tanya jawab dan juga diskusi, dan asesmen penilaian yaitu melalui presentasi hasil diskusi kelompok. Metode yang saya gunakan adalah problem-based learning, di mana mahasiswa akan saya berikan permasalahan dan juga mahasiswa akan berdiskusi untuk memecahkan dan memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Penilaian yang digunakan adalah pedoman skora non-test dengan indikator mahasiswa mampu memahami bagaimana perkembangan sejarah budaya manusia. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap. Baik. Ketua kelas siapa? Ya, silakan dipimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Saya mau tanya, apakah hari ini kalian bahagia? Bahagia karena ketemu saya ya. Saya akan bikin kalian lebih bahagia. Biasanya kalau orang mau bahagia itu biasanya bernyanyi kan? Oke, saya mau ajak kalian bernyanyi. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu. Ada 3 tipe penyanyi. Yang pertama, jika dia tidak bernyanyi, dia sakit perut. Jika dia bernyanyi, dia sakit perut. Dan yang ketiga, ini tipe saya. Jika saya bernyanyi, orang yang sakit perut. Nah, jadi artinya yang bernyanyi adalah kalian. Saya akan putarkan sebuah lagu, itu tentang lagu Banjar ya, Rumah Banjar. Tahu lagunya? Oke, yang tahu silakan ikut bernyanyi. Banjar metihang ulin, tangga ulin saraba ulin, tahan panas, baujan tahan, kukuhnya ulin, lancit kapuhun. Nah, dari lagu yang kalian nyanyikan tadi tentang Rumah Banjar, apa pesan yang bisa kalian dapatkan? Coba silakan angkat tangan. Kira-kira ya, silakan. Hubungan tingginya terbuat dari sirap. Hubungan tinggi terbuat dari sirap. Iya, ada lagi? Putu? Hubungan tinggi. Rumahnya ada tongkatnya. Ada lagi? Ya. Terbuat dari kayu ulin. Panggung tadi sama ya, berarti ada tongkatnya. Nah, pertanyaannya tadi sudah terbuat dari ulin, dari sirap, kemudian ada tongkatnya. Kenapa kira-kira rumah Banjar, ini rumah kalian juga ya di sini, itu kenapa kira-kira pakai tongkat? Ya. Menghindari binatang buas. Ada lagi? Karena wilayahnya lahan basah. Apa itu lahan basah? Masuk lahan basah? Ya. Lahan rawa, satu diantaranya lahan rawa ya, yang mana lahan rawa itu ada air. Kalau seandainya tidak ada tongkat, kira-kira apa? Banjir. Airnya masuk ke dalam ya, makanya perlu tongkat. Sehingga di sini artinya masyarakat Banjar atau manusianya di sini sudah mengidentifikasi atau mempelajari lingkungannya, yaitu lingkungan lahan basah, yang dimana di dalamnya itu adalah rawa. Tadi itu untuk bisa bertahan hidup, untuk bertempat tinggal di sini dan membuat beradaptasi tempat tinggalnya berupa rumahnya itu dengan membuat tongkat. Sehingga hari ini kita akan mempelajari tentang ekologi manusia. Terdiri dari 2 kata. Apa itu ekologi? Ekologi adalah ilmu
Sekarang yang kedua ada lagi tuh kata manusia. Apa itu manusia? Makhluk yang memiliki akal dan pikiran. Sekarang pertanyaan saya adalah, apa itu ekologi manusia? Apa? Kira-kira apa lagi? Ekologi manusia tadi interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, ada ya? Interaksi manusia dengan lingkungan-lingkungan yang ada di permukaan bumi. Baik. Interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, dari yang kita bahas tadi yaitu tentang rumah Banjar, di mana tadi manusia-manusia yang ada di Banjar, suku Banjar ya, itu membuat rumah dengan menyesuaikan ataupun mengikuti beradaptasi dari lingkungannya, itu lahan rawa, sehingga terbentuklah sebuah rumah tempat tinggal mereka, yaitu berupa rumah Banjar. Ini manusianya berarti siapa? Dari contoh kita tadi. Ya, orang Banjar, masyarakat Banjar. Lingkungannya seperti apa? Rawa atau lahan basah. Di sini rawa ya. Nah, sehingga dari sini adanya interaksi orang Banjar atau masyarakat Banjar dengan lingkungan yang lahan basah ini, terciptalah sebuah rumah tempat tinggal mereka, yaitu berupa rumah Banjar. Nah, rumah Banjar hubungan tinggi, dan di sini rumah Banjar ini merupakan satu budaya, sehingga di sini diharapkan mahasiswa, tujuan dari mata kuliah di pertemuan ke-14 ini adalah agar nantinya mahasiswa bisa memilih perkembangan budaya manusia, dan rumah Banjar ini adalah termasuk dari budaya Banjar. Pertanyaannya, budaya itu apa? Ada yang tahu? Ya. Hasil buatan manusia. Ada lagi? Ya, Sandi. Sandi ini apa? Sandiaga Uno ya. Cara dalam bertahan hidup. Ya, nah dari sini artinya budaya adalah hasil dari buatan manusia yang mana digunakan manusia untuk cara bertahan hidup. Nah, ini merupakan budayanya. Di mana budaya orang Banjar itu rumahnya memiliki tongkat ya, memiliki panggung nih. Panggung apa? Panggung sandiwara. Nah, ini ada tongkatnya. Kemudian juga terbuat dari ulin. Kalian tahu ulin? Pernah melihat kayu ulin? Pernah melihat pohon ulin? Tidak pernah. Saya juga baru pertama kali dalam hidup saya melihat pohon ulin itu kemarin waktu ke Kota Baru. Karena memang sekarang itu jarang sekali ada ulin. Nah, sekarang kalian pernah melihat kayu ulin ya? Pernah melihat rumah orang satu buah sekarang, di zaman sekarang? Ada tidak yang sebuahan itu ulin? Jarang ya. Tapi tetap ada nggak ulin? Ada. Sebagai apa biasanya? Sebagai tongkatnya. Iya, sebagai tongkatnya. Karena yang namanya ulin itu adalah kayu besi Indonesia. Ya, menurut penelitiannya Mertawijaya, kayu ulin itu adalah kayu kuat kelas 1 dan kayu awet kelas 1. Dan sekarang masih digunakan karena budaya tadi menggunakan kayu ulin, karena kayu ulin ini adalah kayu yang tahan terhadap air. Semakin dia kena air, semakin kuat. Sedangkan kayu yang lain bisa hancur. Jadi kayu-kayu yang ada di rumah-rumah Banjar itu tongkatnya adalah ulin, walaupun atasnya kadang tidak lagi ya ulin ya, karena apa? Jarang ada. Kenapa? Mahal. Apalagi? Langka. Karena di sini banyak orang yang menjual kayu itu secara gelondongan. Belum diolah jadi kayu jadi lalu dijual, harganya murah tapi tidak dilakukan reboisasi, penanaman kembali, sehingga akhirnya terjadilah kelangkaan. Itu yang membuat harganya menjadi mahal. Nah, jadi di sini kayu ulin masih digunakan tapi untuk tongkatnya saja. Sekalipun itu tidak digunakan, sekarang ada juga beton, tapi di bawahnya tetap menggunakan kayu galam sebagai fondasi untuk menahan lahan rawa. Di daerah Banjar mempercayai bahwa kalau menebang ulin itu ada ritual-ritual khusus. Kalau tidak akan terjadi satu keburukan
untuk yang menebang tadi, sehingga orang tidak bisa sembarang menebang. Namun hal itu sekarang menjadi luntur sehingga orang ketika ada kayu ulin ditebang. Padahal penanamannya itu lama. Makanya ketika dijual habis, ditanam tidak, akhirnya langka. Ini adalah peran ekologinya, yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia. Di mana di sini manusia akan berlangsung hidup di situ. Satu diantaranya tadi membuat rumah, karena manusia itu perlu kebutuhan pokok apa? 3 kebutuhan pokok: sandang, pangan, papan. Baju-baju kalian ini kan sandang tadi ya. Kemudian itu pasti darinya lingkungan. Kemudian sandang, pangan tadi, makanan dari lingkungan juga. Padi, apalagi sayuran, Hewan. buah, lauk pauk, ya kan? Kemudian papan. Kalau papan ini yang tadi, yaitu tempat tinggal. Nah, jadi ini bagaimana manusia itu bisa hidup di dalam lingkungan tersebut. Jadi ini adalah peran dari lingkungan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Kemudian yang kedua, pengatur iklim dan siklus air. Kalian tahu air di muka bumi ini jumlahnya tetap? Tahu tidak? Tidak. Karena itu ada siklus air. Padahal kalian pakai terus kan? Tapi airnya tetap ada kan? Nah, jumlahnya itu tetap karena adanya siklus air. Siklus air itu yaitu dari ketika hujan, ketika ada air, sumber air misalkan kayak danau, sungai, laut itu menguap, terjadilah, ini pelajaran SMP lagi kita, kondensasi. Lalu setelah kondensasi turunlah hujan. Ketika jenuh terjadilah presipitasi. Jadi sampai nantinya ke dalam masuklah ke aquifer atau air tanah. Nah, itu jadinya adalah siklus air. Kemudian selanjutnya menjaga keindahan alam. Kira-kira kalau di muka bumi ini tidak ada tumbuhan atau pohon atau bunga, seperti apa? Ya di kampus kita tidak ada pohon, seperti apa rasanya? Gersang. Kalau alamnya itu indah, banyak orang-orang akan berkunjung ke sana melihat. Ya kalau namanya sekarang itu estetik, ya kan? Jadi itu bisa menjadi wisata. Nah sekarang kan banyak ya wisata-wisata alam. Tapi kalau misalkan lingkungan kita itu asri, nyaman, ya kita tidak perlu lagi ke wisata alam yang jauh-jauh, cukup yang di lingkungan sekitar. Nah kemudian meningkatkan kesejahteraan manusia. Itu adalah contohnya misalnya mencari pendapatan dari lingkungan atau sebagai mata pencaharian. Misalnya orang yang hidupnya di daerah pantai, mereka akan jadi apa kebanyakan? Nelayan. Beda dengan orang yang hidupnya di daerah misalnya bendungan. Pegunungan. Jadi apa kira-kira biasanya? Kebun. Ya, tergantung dari lingkungannya bagaimana mereka beradaptasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi dari yang saya sudah jelaskan tadi, kira-kira dari lingkungan itu bisa dimanfaatkan manusia sebagai apa saja? Apa? Mata pencaharian, tempat tinggal, tempat wisata. Baik, nah ngomong-ngomong soal tempat wisata tadi yang menjaga keindahan alam, ya sekarang itu banyak wisata-wisata baru, terutama di daerah Banjarbaru. Kira-kira berhubungan dengan Banjarbaru tadi, kenapa dari Banjarmasin itu pindah ke Banjarbaru? Kenapa kira-kira? Ibu kota. Lebih banyak tempat wisata. Jadi yang banyak tempat wisatanya jadikan ibu kota. Ada lagi jawaban lain? Ya. Wisarana prasarana lebih baik Banjarbaru. Oke, ada lagi? Iya, that's right. Oke, ada lagi? Penduduk di Banjar lebih padat ya? Kalau di Banjarbaru banyak lahan yang kosong. Banyak lahan kosong. Oke, ada lagi? Tempatnya lebih strategis. Bagus. Nah, jadi kenapa sih jadi Banjarbaru itu jadi ibu kota Banjarmasin, yang dulunya kan Kalimantan Selatan ibu kotanya Banjarmasin ya. Sekarang jadi Banjarbaru. Karena di Banjarmasin ini padat penduduknya. Yaitu ada pusat pendidikan, pusat perekonomian, pusat kesehatan, pusat apa? Pusat perbelanjaan, pusat ekonomi. Semua pusatnya di
Banjarmasin, sehingga dipindahlah ke Banjarbaru agar nanti pusat pemerintahannya pindah dan beberapa yang lain juga pindah karena di Banjarbaru itu kepadatan penduduknya lebih rendah daripada di Banjarmasin yang tadi menjadi segala pusat ya, makanya pindah ke Banjarbaru. Dan sekarang banyak wisata-wisata yang bermunculan di Banjarbaru, terutama wisata-wisata alam karena alamnya itu masih masih estetik lah, masih bagus ya, masih tidak semua itu rumah, bangunan ya. Jadi banyak wisata-wisata alam. Ada yang pernah ke Banjarbaru? Ada yang tahu wisata-wisatanya apa saja di sana? Alaska Park. Nah, itu kan wisata alam tuh. Ya. Danau Serang, ya. Apa? Kastel Legenda. Saya saja belum pernah ke sana. Ada lagi? Kampung Purun. Ada lagi? Ya. Bukit Lentera. Oke, ya. Amanah Borneo. Ada 6. Ada lagi? Banyak ya. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya lupa. Ya. The Legenda. Kamu pernah ke sana? Weh. Saya aja belum pernah ke sana. Ini kira-kira mahasiswanya lebih sering nih jalan-jalan ya, karena dosennya sibuk sekali. Baik, tadi berhubungan dengan wisata, tadi ada yang menyebutkan apa tadi? Kampung Purun. Kebetulan saya di tahun 2021 itu pernah meneliti tentang Kampung Purun di Banjarbaru, yaitu kampung tematik yang diresmikan oleh mantan gubernur yang kemarin sudah meninggal ya, karena kena COVID beliau. Nah, jadi Kampung Purun saya akan putarkan videonya ketika saya penelitian di Kampung Purun. Sini ada bekas galian tambang yang ditumbuhi oleh pohon purun yang tumbuh liar di sana sehingga dimanfaatkan oleh masyarakatnya sebagai kerajinan ya. Nah, di sini ada beberapa kelompok pengrajin untuk memanfaatkan purun tadi, dibikin jadi kerajinan tas dan lain-lain. Nah, ini purunnya nih, purun yang dijemur. Kira-kira kalian pernah lihat purun? Belum. Nah, lihat di sini sekarang. Tumbuh liar. Jadi mereka tidak menanam, namun mereka tetap merawat. Jadi dimanfaatkan untuk kerajinan yang bernilai ekonomi. Dan ini sampai ke luar negeri penjualannya. Nah, dari tadi tentang Kampung Purun, tadi ada yang pernah ke Kampung Purun nggak? Di sini? Sukatin, kapan Kampung Purun? Baru nggak? Desember kemarin. Oh, Desember, baru ya. Kalau dulu itu Ibu 2021. Kira-kira Sukatin, kamu sudah lihat kan tadi ya? Itu ada perbedaan nggak dengan yang 2002 berapa kamu? 2023? Ada perbedaan dari yang video Ibu dengan yang sekarang? Berbeda Bu. Apa bedanya? Yang saya datangi itu Bu, ada tempat parkirannya. Terus juga ada gazebo-gazebonya. Gazebo. Apalagi? Terus ada kolam ikannya juga. Kolam ikan. Itu bisa untuk berenang? Oh, beda lagi. Ada lagi? Ada Isan. Isan kan perenang ya. Jadi bukan. Nah, dari situ kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Kalian simpulkan terkait dengan materi hari ini, yaitu ekologi manusia. Apa? Ya, silakan. Jadi sesuai lawan materi kuliah hari ini tadi tentang ekologi manusia, Ibu telah tampilkan video penelitian pula di Kampung Purun tadi. Jadi sesuai lawan yang di ekologi manusia tadi, di aspek untuk mata pencarian di sana, di mana tempat itu bekas galian dan akhirnya ada tanaman-tanaman liar purun itu, jadinya masyarakat sekitar itu daripada hanya sebagai tanaman hama purun aja, dijadikan mereka sebagai kerajinan, sebagai diulahnya sebagai topi tadi melihat, sebagai tas, sebagai tikar yang melihat tadi. Jadi sesuai dengan pemanfaatan ekologi manusia di lingkungan sekitar situ sebagai mata pencarian, dan tadi ditambahkan oleh Sukatin tadi juga yang baru tadi ada gazebo-nya, ada tempat makannya, ada kolam ikannya. Nah itu menurut termasuk juga sudah lawan sebagai untuk mata pencarian, lawan sebagai taman wisata atau tempat wisata. Jadi Kampung Purun ini sangat memanfaatkan sekali tentang lingkungan sekitarnya, yaitu sesuai dengan materi kita hari ini tadi ekologi manusia. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Dayat.
Dari kampung Purun ini tadi adanya interaksi antara manusia dan lingkungan. Manusia memanfaatkan lingkungannya untuk tempat tinggal, mata pencaharian tadi, dan juga tempat wisata. Jadi itu sangat menggambarkan sekali ya seperti apa ekologi manusia. Di sini manusia bisa mengeksplorasi, bisa mengeksploitasi juga bahkan untuk lingkungannya. Jadi manusia menggunakan lingkungan ini kalau seandainya manusia tersebut serakah atau ibaratnya itu berlebihan, seperti tadi contohnya yang ulin itu jika berlebihan maka terjadilah tadi kelangkaan, harganya mahal. Sekarang juga kalau misalnya terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap lingkungan tanpa dibarengi oleh misalnya perawatan ya, kemudian tanggung jawab dari manusia, itu bisa menyebabkan yang namanya kerusakan lingkungan. Ada pencemaran air, udara, kemudian tanah. Pintar sudah ya. Baik, sekarang saya akan kasih kalian tugas untuk diskusi. Saya akan bagi kelompok 1, 2, 3. Nah, ini adalah tugasnya. Jadi kalian buat untuk diskusi, yaitu yang pertama identifikasi masalah lingkungan pencemaran air, udara, tanah yang ada di Indonesia. Kemudian identifikasi juga penyebab dari masalahnya serta berikan solusinya. Dan nanti kalian bisa mencarinya di Google Scholar dari jurnal-jurnal ya. 10 menit saya tunggu. Nanti kalian presentasikan. Silakan nanti ditentukan siapa yang presentasi ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Kelompok sini sudah? Yang di sini? Sudah. Baik, silakan presentasikan mulai dari kelompok 1 ya, nanti lanjut kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok lain silakan bertanya jika ada yang kurang jelas yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1 siapa? Sudah? Silakan, ada yang bertanya? Itu apa dampak bagi lingkungan akibat pencemaran air dan apa solusi dari pencemaran air tersebut? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bunda Sari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa dampak bagi lingkungan terhadap pencemaran air dan beserta solusinya. Yang pertama yaitu dampaknya itu penurunan kualitas air lingkungan. Yang kedua yaitu kualitas air laut menurun, dan yang ketiga yaitu kejadian penyakit yang berhubungan dengan air seperti diare, kolera, dan tifus. Solusi dari pencemaran air yang pertama yaitu pengelolaan limbah yang tepat, baik di rumah tangga, industri, pertanian maupun pertambangan. Yang kedua yaitu penggunaan bahan dan teknologi yang ramah lingkungan seperti deterjen yang mudah terurai dan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar. Yang terakhir yaitu pemanfaatan kualitas air secara berkala untuk memantau tingkat pencemaran dan mengambil tindakan yang diperlukan. Sekian jawaban saya. Bagaimana? Kelompok 3? Sudah jelas? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kami izin bertanya, bagaimana polusi udara dapat memengaruhi lingkungan dan apa yang terjadi jika udara tercemar? Perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan cuaca itu pemanasan global serta penurunan kualitas udara. Penurunan kualitas udara dapat menyebabkan berbagai penyakit kepada manusia seperti iritasi mata, hidung, tenggorokan, dan bisa juga mengakibatkan penyakit pernapasan lainnya. Jadi kalau kalian melihat ada kerusakan tanah dan mencium bau itu, berarti kita bisa dipastikan tanah itu rusak. Ya, terima kasih. Kalau di dalamnya ada bangkai? Kalau dalamnya ada bangkai kan bau busuk juga. Oh bukan. Oke, baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi tadi tentang pencemaran tanah ya. Di mana tanah ini sekalipun kalian timpakan tanah, kalian kan pasti perlu tanah ya untuk menanam, kemudian untuk bertempat tinggal dan lain-lain. Di mana air juga kalian perlukan, di dalam tanah itu ada air ya. Aquifer namanya, ada air tanah. Nah, di situ kalau tanahnya itu tercemar otomatis airnya juga
Kalau tanahnya tercemar, otomatis kalian tidak bisa menanam buah, sayur, bunga, dan lain-lain. Jadi semuanya juga akan berdampak terhadap manusia. Sehingga perlu tadi dilakukan perbaikan. Itu tadi dengan apa tadi? Perbaikannya solusinya apa tadi? Pengolahan limbah. Lalu pohon. Pemantauan kualitas tanah. Nah, satu di antaranya seperti di daerah kita, lahan basah ya, itu ada lahan gambut. Di mana lahan gambut itu punya sifat kering tak balik. Jadi ketika dia dibakar, tadi hubungannya dengan pencemaran udara, ketika dia sudah dibakar, tadi kan udaranya tercemar, otomatis dampaknya di udara. Dampaknya tidak hanya di udara, di tanahnya juga. Ketika dibakar, dia akan kering dan dia tidak akan kembali menjadi tanah yang subur. Dan dia tidak kering tak balik. Sedangkan lahan gambut, tanahnya itu dia bisa menyerap air 30 kali lebih dari berat dia. Misal, kamu beratnya berapa? 42 kilo, kalikan 30. Nah, dia akan bisa menampung seperti itu. Jadi, jangan sampai kalau misalnya dia terbakar, dia tidak akan bisa menampung lagi. Dia tidak akan kering dia. Kalau saat dia normal, dia bagus, dia bisa menampung 30 kali lipat dari beratnya dia. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, cukup untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kemudian nanti saya akan kirimkan tugas di e-learning ya, di Simari. Nanti saya akan kalian buka dan nanti kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya, pertemuan 15. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.